pagi Lebaran. Hari ini suasananya terasa berbeda. Kami bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan cara yang sederhana tapi penuh makna. Kami mengenakan pakaian terbaik yang kami punya, bukan soal mewah atau tidak, tapi sebagai bentuk rasa syukur karena masih diberi kesempatan sampai di hari ini. Sepulang dari sholat Id, kami langsung berkumpul di rumah. Seperti tradisi setiap tahun, kami mulai antri satu persatu. Kakak yang paling tua duduk di kursi, dan kami bergantian duduk di hadapannya, memohon maaf dengan hati yang benar-benar tulus. Momen ini selalu terasa dalam, karena disinilah semua ego diturunkan dan semua rasa dipulihkan. Setelah semuanya selesai, kami berdiri, saling mendekat, lalu saling merangkul. Dan disitulah suasana berubah. Tangis mulai pecah, bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena kami sadar, tidak semua yang dulu ada masih bisa bersama hari ini. Di teras rumah, suasana mulai ramai. Keluarga besar berkumpul. Ada yang masih saling bersalaman, ada juga yang mulai bercanda. Anak-anak gembira ria, tawa mereka terasa begitu lepas. Lebaran memang selalu punya cara sendiri untuk menyatukan semuanya. Masuk ke dalam rumah, aroma ketupat dan opor ayam langsung terasa. Kami duduk bersama, menikmati hidangan khas Lebaran. Sederhana, tapi selalu terasa istimewa, karena dimakan bersama orang-orang terdekat. Di teras depan, suasana makin hidup. Ada yang makan santai, ada yang duduk sambil ngobrol, ada juga yang bercanda dengan anak kecil di pangkuannya. Dan seperti biasa, anak-anak mulai sibuk dengan amplop mereka. Dibuka satu persatu, lalu dihitung dengan penuh semangat. Walaupun kadang masih bingung sendiri, tapi wajah mereka tetap penuh bahagia. Di dalam rumah, masih ada yang belum selesai menikmati hidangan. Obrolan kecil terus berjalan, tawa ringan terdengar, suasana hangat yang rasanya ingin dipertahankan lebih lama. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju makam keluarga. Kami berjalan berbaris satu persatu, melewati jalan setapak di antara rumpun-rumpun hijau. Jalannya tampak baru saja dibersihkan. Semak-semak di kanan kiri seperti baru ditebas, agar kami tetap bisa melewatinya. Jalan sedikit menanjak, matahari mulai terasa hangat. Di bagian paling belakang, terlihat seseorang membawa bayi sambil menggunakan payung, melindungi dari terik. Dulu, tempat ini adalah hutan bambu yang sejuk. Kini sudah banyak berubah karena adanya proyek. Tapi langkah kami tetap menuju tempat yang sama. Kami tiba di makam keluarga. Tempat ini terlihat rapi, bersih dan terawat. Setiap hari Jumat selalu dibersihkan, disapu dan dicabut di rumput liarnya. Tempat sederhana, tapi penuh dengan kenangan. Kami berdoa bersama. Disinilah ayah dan ibu kami beristirahat. Kakek dan nenek bagi anak-anak kami, dan eyang buyut bagi cucu-cucu kami. Namanya mungkin telah tiada, tapi cintanya masih terasa nyata sampai hari ini. Setelah doa selesai, kami menaburkan bunga. Satu persatu pusara kami ziarahi, seolah menyampaikan rindu yang dulu belum sempat terucap. Dan di momen itu, suasana terasa sangat tenang. Angin berhembus pelan, seakan ikut menemani. Kami kembali diingatkan bahwa kehilangan memang tidak pernah mudah. Tapi dari sinilah kami belajar menerima dan mengikhlaskan. Karena yang pergi memang tidak kembali, tapi kasih sayangnya akan selalu tinggal. Akhirnya kami pun pulang, menuruni jalan yang sama, berbaris satu persatu di bawah terik matahari. Langkah terasa lelah, tapi hati justru terasa penuh. Penuh dengan syukur, kenangan, dan cinta yang terus hidup. Terima kasih sudah ikut menyaksikan kebersamaan kami hari ini. Jangan lupa dukung channel Yaps Meditaska dengan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.